Ini adalah lanjutan dari video yang berjudul, Yesus harus datang kembali setelah 2000 tahun. Di akhir video sebelumnya kita telah mendapatkan tahun 2030. Yesus akan kembali, dan saya akan menunjukkan satu rahasia lagi perkataan Yesus yang akan mengkonfirmasi hal itu. Namun sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya, agar channel ini semakin bagus. Oke, langsung saja kita bahas. Dalam Matius 24 ayat 32-35 tertulis, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Oke, mari kita lihat petunjuk apa yang diberikan Yesus bagi kita. Pada bagian pertama, dari ayat 32 Yesus berkata, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara." Arti dari pohon ara ini adalah gambaran dari bangsa Israel. Dan selama hampir 2000 tahun, bangsa Israel telah tersebar dan tidak memiliki negaranya sendiri. Itu terjadi sejak tahun 70, bahkan bait suci pun dihancurkan oleh bangsa Roma pada saat itu. Dan itu juga menggenapi perkataan Yesus di ayat yang lain, yaitu pada Matius 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan perkataan Yesus itu, benar-benar terjadi di tahun 70. Kemudian orang-orang Israel tersebar di seluruh dunia. Lalu, hampir selama 2000 tahun, mereka kembali lagi kemudian mendeklarasikan kelahiran negara mereka yaitu pada tahun 1948. Dan ibu kota dari negara itu masih Tel Aviv, belum Yerusalem. Nanti 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1950, mereka berkembang lalu mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Dan perkembangan negara itu masuk pada penggenapan pada ayat 32 bagian selanjutnya, yaitu, "Apabila ranting-rantingnya mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat." Sekarang kita lanjut di ayat 33-34. "Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi." Nah, yang akan menjadi fokus saya adalah ayat 34, yaitu angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi. Artinya, menurut perkataan Yesus itu, orang-orang yang lahir dari angkatan 1948 sampai 1950 tidak akan meninggal sebelum kiamat terjadi. Sekarang kita lihat usia manusia itu menurut kitab Mazmur 90 ayat 10 dikatakan 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Jadi jika tahun 1950 ditambah 80 tahun, itu akan tepat di tahun 2030. Nah, apa kalian kaget setelah mengetahui hal ini? Bersiaplah karena kalian akan lebih kaget lagi. Karena jika tahun 2030 kedatangan Yesus, maka kita harus bersiap-siap pada tahun 2026. Hah, memang apa yang akan terjadi di tahun 2026? Jangan lupa, karena semua yang tertulis dalam Alkitab, itu harus terjadi. Dan peristiwa yang harus terjadi sebelum kedatangan Yesus adalah, Antikris atau Dajjal akan memerintah di dunia ini selama 42 bulan, atau 3,5 tahun. Itu terdapat dalam kitab Wahyu 11 ayat 2, "Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya." Dan Wahyu 13 ayat 5, "Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya." Kemudian, yang akan membunuh si Dajjal adalah Yesus sendiri. Sekarang mari kita hitung. Jadi 2030 kedatangan Yesus, dikurangi 3,5 tahun, adalah tahun 2026.
Akan dimulainya masa pemerintahan Dajjal atau Antikris. Tuh kan, pasti lebih kaget dan juga takut setelah mengetahui hal ini. Tapi tenang dulu, karena bagi orang yang percaya kepada Yesus, tidak usah khawatir, ada kabar gembira. Menurut 2 Tesalonika ayat 7 dan 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya, kalau ia datang kembali. Petunjuk ayat ini adalah, bahwa si pendurhaka atau si antikris itu ternyata ada menahannya. Dan yang menahannya tidak lain adalah Roh Kudus. Akan tetapi, suatu saat jika pintu kasih karunia Yesus sudah ditutup, maka Yesus akan mengangkat Roh Kudus dari dunia ini. Jadi jika kita orang-orang yang percaya kepada kebenaran Yesus, tidak usah takut, karena kita akan diluputkan. Karena kita akan terangkat bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita akan merasakan keselamatan dari Tuhan Yesus ketika dunia ini akan mengalami kesusahan yang besar. Jadi sekarang, saya mengajak kepada kita semua, untuk bersiap-siap menyambut keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus, karena waktunya tinggal tidak lama lagi. Masih banyak lagi yang ingin saya sampaikan, akan tetapi video ini sudah semakin panjang. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini, supaya kalian juga turut mengambil bagian, dalam mempersiapkan umat Tuhan di akhir zaman ini. Yesus sayang kalian, dan sampai jumpa di video lainnya.